Assalamualaikum, selamat jumpa kembali di channel kami. Masih seputar pembahasan dunia rongsokan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pengetahuan mengetahui jenis plastik sandal atau busa sandal dan nilai. Untuk mengetahui jenis sandal yang laku, yang masih didaur ulang atau disebutkan dengan jenis PFC sandal. Nah, untuk PFC sandal itu terbagi dengan 5 bagian. Pertama, busa hitam, kemudian busa warna, terus BHO, yang ketiga busa hitam orsinil, kemudian ada TPR, dan ada dari bawahan sandal itu yang masuk ke nilai krem. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama untuk mengetahui jenis PFC sandal hitam atau busa hitam. Dan sebelum kami lanjutkan, saya mohon atau saya minta dukungannya untuk like dan subscribe biar saya lebih bersemangat lagi untuk berbagi dalam mengetahui jenis plastik. Dan semoga pembahasan kali ini juga bermanfaat bagi pemula. Oke, kita langsung saja ke busa hitam. Busa hitam atau PFC sandal hitam, ini contohnya seperti ini PFC hitam. Dan untuk mengetahui jenis plastik PFC sandal hitam atau busa hitam itu, pertama bila mana kita tekuk itu ada untuk kembalinya itu seperti ini. Bila ditekuk tidak langsung kembali. Nah ini bila mana kita tekuk, ini untuk pertama akan tekukannya itu akan menekuk. Kemudian dagingnya bergelombang seperti ini, dalamnya seperti keropos tapi alot. Tidak ada juga yang seperti keropos seperti ini tapi tidak laku, seperti piu itu tidak laku. Maksudnya bukan tidak laku, tapi harus ada pemain khusus gitu, jarang ada pemainnya. Nah, untuk busa hitam ini seperti ini. Dan untuk lebih akuratnya, bila mana dibakar dengan api, ini tidak akan menyala, namun baunya itu kalau asapnya kita cium itu akan baunya itu seperti bau pralon, karena jenis bahan dasarnya sama dari PFC. Nah, ini untuk busa hitam. Kemudian yang kedua, busa warna. Ini busa warna. Nah, ini sama namanya busa warna. Untuk jenis partaiannya busa warna ini seperti ini nih. Kemudian yang ketiga, BHO atau busa hitam orsinil. Nah, ini busa hitam orsinil. Nah, apa perbedaannya antara busa hitam biasa dengan BHO? BHO itu busa hitam orsinil itu jenis sandal yang dicetak langsung jadi, sol jadi seperti ini. Jadi ini terbuat dari satu jenis, tidak seperti busa hitam. Kalau busa hitam itu atasnya ada kulit, ada juga imitasi. Nah, itu harus dikupas. Kalau busa hitam orsinil tidak ada, untuk tidak usah kita ngupas karena udah jadi nih seperti ini nih. Ini busa hitam orsinil namanya BHO.
Dan untuk jenis bahan dasarnya sama, itu dari PFC. Bila mana kita bakar mau busa hitam, busa warna atau BHO juga sama. Baunya itu bila mana kita cium akan tercium bau PFC atau sama dengan baunya pralon bila mana kita bakar. Kemudian yang keempat untuk jenis sandal TPR. Nah ini TPR nih. Ini TPR. Nah bila mana untuk mengetahui jenis TPR itu seperti karet. Nih lihat. Seperti karet. Bila mana ditekuk akan kembali. Nah untuk membedakan jenis TPR, pertama kita bakar. Untuk mengetahuinya untuk mengetahui lebih akuratnya, lihat saya pernah memposting di YouTube cara membakar impact. Nah ini karena kalau TPR bila mana kita bakar ini akan menyala, tidak seperti busa hitam, busa warna juga BHO, tapi kalau TPR itu pasti akan nyala. Baunya itu bau impact, sama dengan plastik bekas TV, plastik kerasan, baunya sama seperti itu. Dan bila mana dites pakai minyak pertamax atau minyak bensin seperti mengetes impact, itu sama, akan rapat, akan luntur. Nah itu untuk TPR, penjelasan untuk TPR tidak usah saya kasih contoh, mungkin dengan pembahasan seperti itu pasti akan paham. Itu untuk jenis TPR. Dan kemudian kita akan pindah untuk cara pembagian jenis nilek. Jenis nilek pertama yang gampang itu nilek bot. Nah ini sepatu bot, kita ini harus dipisah karena harganya juga beda dengan nilek biasa. Kemudian pentul, nah ini seperti ini. Pentul itu sepatu bot dragon yang putih, ini namanya pentul. Harganya itu kisaran dari bot ke pentul itu hampir 2000, pisah harganya, beda harganya itu. Nah kemudian nilai warna. Nah ini nih nilai warna. Ini nilai warna. Ini ada bekas kepala boneka, bekas tangan-tangan boneka, bekas bola juga. Dan untuk mengetahui jenis nilai pun sama, kita bakar dan baunya itu sama dengan bau pralon. Nah untuk mengetahuinya itu kita bakar, lalu kita cium, asapnya itu akan tercium bau pralon. Kemudian nilai itu yang selanjutnya nih selang. Ini selang, nilai selang itu harus dipisah kalau kita jual partaian. Kemudian ada nilai istilah Cirebonan nih RM atau nilai beningan. Nilai beningan ini seperti ini, nilai yang tembus pandang, yang transparan. Nah seperti ini nih, seperti ini transparan. Kemudian ini nih bekas-bekas dari ban mobil-mobilan mainan. Ini nilai nih jenisnya. Kalau tidak percaya dites aja, dibakar, nanti baunya cium samakan dengan bau pralon. Nah itu jenis nilai. Itu untuk mengetahui jenis nilai itu tinggal kita bakar, samakan baunya dengan bau pralon. Kemudian ada nilai krem. Nilai krem itu dari sandal seperti ini nih. Nah ini nih, ini nilai krem. Jadi untuk sandal yang seperti ini, ini bukan busa, tapi masuknya namanya itu nilai krem. Nah ini nilai krem. Kemudian untuk nilai itu yang harus dipisah itu adalah nilai dari bekas selang impus. Nah itu selang impus harusnya dipisah. Maaf kalau di sini nggak ada contoh karena ini kebetulan nggak ada barangnya. Udah dipak katanya, barangnya udah dipak.
udah diikat jadi nggak ada contoh. Cuman mungkin paham lah, selang impus yang bening itu dipisah karena itu selang mahal, harganya juga. Untuk selang impus itu harganya lumayan tinggi harganya. Nah untuk pembagian nilai itu seperti barusan saya bahas, itu cuman terbagi dengan yang pertama itu ada bot, kemudian pentul, kemudian nilai warna seperti ini, kemudian nilai selang, yang keempat, yang kelimanya itu nilai beningan atau istilah Cirebonan itu RM nih. Kemudian nilai krem seperti ini, bekas sandal, bawahan sandal, nilai krem, dan kemudian selang impus. Nah cukup sekian untuk pembahasan kali ini dalam mengetahui jenis plastik PVC sandal. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa like dan subscribe biar kami lebih bersemangat untuk berbagi ilmu dalam mengetahui jenis rongsokan yang laku atau plastik yang laku, supaya kita lebih bersemangat lagi. Dan mungkin saya berharap dengan pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi pengetahuan dalam jenis plastik. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.